yaitu biologi dengan tema atau bab sistem pencernaan. Sebelumnya, Ibu bertanya dulu. Tadi dari rumah ke sini ada yang terlambat tidak? Tidak. Bagus. Tadi dari rumah sudah sarapan belum? Sudah. Satu lagi Ibu tanya. Tadi pagi bangun, ada enggak yang kesiangan? Oke, baik. Materi kita hari ini tadi Ibu bilang adalah masih di bab sistem pencernaan. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan untuk materi kita yang hari ini adalah masuk di bab sistem pencernaan. Sebelum Ibu lanjutkan, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menetapkan masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Baik, Ibu mau tanya dulu tentang sistem pencernaan nih, ya kan? Pasti udah baca-baca di rumah kan? Ya. Apa yang anak-anak tahu tentang sistem pencernaan ya? Coba siapa yang mau memberikan jawaban atau tanggapan? Sistem pencernaan tentang apa ini ya, pencernaan ini ya? Siapa yang memberikan jawaban atau tanggapan? Ayo. Sistem pencernaan di sana berhubungan dengan apa? Makanan. Apa? Makanan. Makanan. Apa lagi? Hah? Apa? Nah, alat-alat pencernaannya? Iya. Berhubungan dengan apa dong kalau alat pencernaan? Organ tubuh apa? Perut. Perut. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Oke, baik. Anak-anak sudah pintar semuanya rupanya ya. Nah, itulah nanti yang kita bahas di sini. Dalam sistem pencernaan, ya, kita akan melihat nanti apa di sana yang terjadi dan ada. Misalnya sistemnya bagaimana, alat-alat yang digunakan untuk pencernaan tadi apa saja di dalam tubuh kita dan organ-organ tubuh kita, termasuk yang anak-anak bilang tadi, ya. Oke. Untuk itu kita lihat dulu materi kita hari ini, yaitu tentang pencernaan tadi. Sistem pencernaan itu ada berapa dan alat-alatnya apa saja seperti yang anak-anak bilang tadi. Kita lihat materi yang pertama. Sistem pencernaan itu adalah proses sistemnya berarti ada proses tahapannya. Proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan. Tadi anak-anak bilang organ, ya kan? Waktu pelajaran kelas 7 kan? Organ-organ pencernaan apa saja? Tadi ada bilang lambung, usus, mulut, ya itu. Nah, organ pencernaan untuk mengubah atau mengolah makanan agar bagaimana? Agar dapat diserap nutrisinya, ya. Dan diapain? Diubah menjadi energi sehingga kita bisa apa? Beraktivitas. Nah, proses dalam sistem pencernaan ini supaya dapat menjadi energi dibagi menjadi dua, ya kan? Ada proses pencernaan berupa secara mekanik dan ada secara kimiawi. Yang bagaimana cara mekanik dan kimiawi, Bu? Nah, kita lihat. Proses mekanik, pencernaan itu yang dilakukan secara mekanik itu bekerja dengan mengubah makanan menjadi bagian-bagian yang kecil atau istilahnya kita kunyah. Contoh,
makanan kita masukkan dalam mulut, ya kan? Misalnya kita masukkan dalam mulut mie goreng, ya kan? Mie gorengnya enak banget, itu ya kan? Nah, kamu lahap banget. 1 sendok besar langsung ke mulut, langsung masukin ke mulut, mulutnya penuh. Saking penuh kebanyakan nggak bisa ngunyah, di mana? Nah kan? Makanya jangan banyak-banyak, dimasukkan sesuai porsinya dalam mulut, dikunyah, dipotong-potong oleh gigi, ya kan? Ada yang di dalam gigi nanti rongga mulutnya ada kan apa? Gigi yang memotong, yang merobek, yang mengunyah, supaya makanan kita makan itu nanti lumet, halus, baru nanti diantarkan atau disalurkan ke saluran bagian lambung. Nah, dikunyah, dikecil-kecilin istilahnya lah, ya kan? Nah, kalau misalnya di rumah, ibu rumah tangga, mama, ya kan, bundanya masak, bahan-bahan itu harus dikecil-kecilin dulu, itu bawang merah, bawang putihnya atau cabenya, supaya bisa ditumis dengan baik, dengan wangi dan segala macam lah, pokoknya dikecilin dulu. Nah, kira-kira begitu. Kita juga begitu dalam mulut. Makanya yang kita masukkan itu harus kita kecilin dulu dalam mulut. Karena apa? Kalau gede ditelan ke sini ke kerongkongan masuk ke lambung nggak bisa nyangkut nanti, ya. Yang kedua, kimiawi. Secara kimiawi dia adalah proses memecah nutrisi dalam makanan supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Itu tadi. Supaya bisa ini energi kan diubah nutrisi dari serat, nutrisi diubah menjadi energi. Ibu bisa bicara, berdiri, beraktivitas di sini karena ibu memiliki nutrisi. Dari mana? Makanan yang saya makan diserap, lalu menjadi energi, baru tenaga saya ada. Maka saya bisa bicara, bisa ketawa, bisa melihat, bisa melangkah dan apa. Kira-kira begitu, ya kan? Energinya ada. Kira-kira begitu. Nah, itu dia. Ada 2 ya. Sistem pencernaannya ada 2, berupa kimiawi dan mekanik. Yang mekanik itu adalah ini, ya, yang diubah di sini adalah apa? Makanan menjadi bagian saat kecil. Biar gampang kamu lihat, oh ngunyah, ngunyah, gitu. Yang kedua, kalau kimiawi, setelah dikunyah dari kecil, gitu isinya, diserap, bisa diserap oleh tubuh. Itu, ya, itu kalau kimiawinya. Jelas? Yes. Nah, mulut merupakan organ pertama pada saluran pencernaan kita. Ya, kita masukkan makanan. Sejumlah fungsi mulut itu dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, ya kan, tadi kan, menelan, mencerna makanan dan apa? Minuman sebelum menuju ke lambung. Jadi makanan dan minuman kita masukkan melalui mulut itu sebelum ke lambung harus diproses dulu. Kalau minuman sih karena dia udah cair, bisa langsung kita teguk. Tapi kalau minuman kita langsung teguk 1 gelas di mulut, bisa nggak ditelan ke lambung? Nggak bisa, ya kan? Tetap harus apa? Sesuai porsinya, minum dikit-dikit, baru masuk ke lambung. Kalau nggak nanti kamu tubuhi 1 gelas di mulut, nanti keluar. Masuk ke lambung apa keluar? Keluar. Ya udah perlu di sini kan lepas kan? Nah, kira-kira begitu. Lalu proses penghancuran makanan ini tadi ya di dalam gigi tadi dibantu oleh gigi, lidah dan kelenjar ludah. Ingat, di dalam mulut ini ada cairan kelenjar. Ini saya ngomong nih kelenjar air ludah saya banyak. Kalian juga begitu semua. Selama hidup ada kelenjar ludahnya. Untuk apa? Supaya apa? Makanya di dalam mulut itu seperti dilicinkan, pelumas, ya kan? Supaya licin diaduk, dilicin, baru tergabung dengan ini. Setelah dipotong-potong, dikunyah dan apa, baru bisa ditelan. Jadi telan dia agak licin kan? Kira-kira begitu ilustrasinya. Ibaratnya kalau kendaraan, misalnya motor, ya kan? Motor kita pakai, kalau nggak dikasih olinya dan bensinnya, bisa nggak dipakai? Nggak kan? Nah, kalau nggak ada olinya, gitu kan? Nah, itu contohnya. Kira-kira begitulah, ya. Nah, supaya gampang kamu ingat. Dia seperti itu bekerja sama untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus untuk mulai dicerna. Demikian, ya kan? Oke. Lalu, bagaimana dengan alat yang berikutnya? Katanya tadi setelah mulut apa? Apa ya? Kerongkongan. Kerongkongan itu seperti ini dari sini ke sini. Ya.
Kalau udah sering makan ayam, ingat ya, ayam, daging ayam ya kan? Pernah makan daging ayam enggak? Enak enggak? Enak, ya kan? Ada nggak kerongkongannya? Ada. Enak nggak kerongkongannya? Enak. Ya, apalagi digoreng crispy ya. Ya, nih lihat lagi bentuknya. Nih, kerongkongan itu merupakan organ kedua setelah mulut ya. Untuk apa fungsinya? Sebagai saluran makanan menuju lambung. Sebelum makanan masuk ke lambung, makanan itu harus didorong oleh kerongkongan untuk masuk ke lambung. Ya. Makanya nanti di sini ada namanya gerak peristaltik di dalam sini nanti. Kita lihat supaya bisa terdorong ke lambung. Kalau enggak nyamuk dia diem aja kayak lampu merah. Lampu merah kalau kita merah diam kan? Kalau hijau baru bisa laju. Nah, gitu kira-kira begitu. Gampang diingat ya. Proses ini terjadi dibantu oleh otot yang berada pada kerongkongan. Lalu otot kerongkongan menghasilkan gerak peristaltik sehingga dapat mendorong makanan hingga sampai ke lambung. Itu saya bilang tadi. Kalau nggak ada gerak peristaltik ini namanya nggak akan turun dia ke lambung, nggak terdorong. Lalu setelah kerongkongan ke lambung, tiba nih makanannya di lambung, ya kan? Ayam fried chicken tadi yang sudah kamu makan tadi, nih sudah tiba di lambung. Di lambung, organ ketiga daripada sistem pencernaan tadi, dia tempatnya di mana makanan itu yang kita makan tadi dicerna lebih dalam lagi, lebih banyak, lebih lama dan lebih segala macamnya supaya lebih halus. Nih, ya, dihancurkan supaya apa? Bisa diserap nutrisinya. Lalu dengan bantuan apa? Asam dan enzim. Lambung itu mengunyah atau memecah makanan itu menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Selama proses ini terjadi, lambung akan bergerak secara refleks, ya, nggak perlu diperintah, ya, nah, ini aja bekerja ini kan. Nah, untuk mencampur makanan dengan asam dan enzim tadi. Lalu di lambung itu juga ada kandungan HCl, asam klorida. HCl asam klorida ya dalam kimia ya. Nah, atau asam klorida yang fungsinya itu apa? Menyaring virus dan zat-zat yang masuk, zat yang berbahaya yang ikut masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman tadi dan yang lainnya ya. Selain menyaring virus dan zat yang berbahaya, juga dia memiliki zat-zat lainnya yang dapat menyerap nutrisi baik seperti vitamin B12. Tuh. Oke. Itu tentang lambung. Lalu organ selanjutnya adalah masuk ke usus. Usus halus dan usus besar. Di usus halus, bagian sistem pencernaan itu tugasnya utamanya adalah menyerap nutrisi. Dari mana? Dari makanan, minuman, ya kan? Lalu diapakan? Dijalankan berbagai proses pencernaan lainnya, ya. Dijalankan. Lalu di usus halus ada 3 bagian yang bergerak di sana. Mereka di sana ada 3 di dalam usus halus. Yang pertama usus 12 jari atau istilahnya duodenum. Yang kedua usus kosong atau jejunum. Yang ketiga usus akhirnya, usus halusnya adalah ileum. Nih, ingat ya ada 3 dalam usus halus ada 3 tim atau 3 bagian. Usus 12 jari, usus kosong, usus halus atau duodenum, jejunum, ileum. Ada 3. Lalu usus besar. Setelah usus halus dia langsung lanjutannya ke usus besar. Nah, di usus besar fungsinya ya ini juga sangat penting, ya kan? Organ itu si usus besar dia untuk menyerap vitamin dan cairan, membentuk feses. Tahu feses? Tahu. Nah, nanti yang dikeluarkan nanti kan, anus kan, zat padatnya kan? Nah, ya, membuat antibodi, mencegah terjadinya infeksi, ya kan? Lalu usus besar itu juga memiliki bagian. Kalau tadi usus 12 jari ada 3, si duodenum, si jejunum dan ileum.
Di usus besar juga ada mereka timnya. Ada si cecum, kolon, rectum, baru dia ke akhir yaitu apa? Anus. Paham? Oke. Lalu ke rectum dulu. Tadi kan di usus besar ada apa? Anus. Rectum, apa itu rectum? Kan gitu kan? Apa tugasnya dia? Dia bagian akhir daripada usus besar si rectum. Fungsinya untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sebelum dikeluarkan dari anus, ya kan? Nah, rektum itu adalah apa? Saluran dengan panjangnya sangat panjang, sekitar 12 hingga 15 cm. Bayangkan 12 apa itu? Berarti kalau penggarisan segini 30 cm berarti kira-kira setengahnya, ya kan? Nah, lalu dia menghubungkan usus besar dengan anus atau dubur, atau maaf kata tempat lubang untuk mengeluarkan feses tadi. Ya, istilahnya maaf kata ini BAB, buang air besar gitu. Lalu di rektum ada sensornya. Untuk apa sensornya itu? Nah, dia akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses itu siap dikeluarkan atau tidak. Jadi kalau sistem pencernaan kita baik, setiap pagi hari kita bangun tidur pasti kita akan BAB, itu yang baiknya. Ya, setiap hari. Di malam hari kita tidur sampai pagi hari kan dia organ tubuh kita bekerja, masing-masing walaupun kita tidur, ya kan? Nah, di situ nanti ada mereka bekerja juga untuk supaya bisa dikeluarkan di pagi hari bentuk urin dan apa? BAB. Lalu anus, tiba ini anus. Dikeluarkan nih anus setiap pagi kita ke kamar mandi kalau bangun tidur. Fungsi anus itu yang jelas tadi adalah untuk mengeluarkan. Dia juga sangat penting ini. Kalau nggak ada ini, kacau sudah di dalam tubuh kita. Ampas kita di dalam tubuh kita penuh. Udah ampasnya penuh, bau lah, ya kan? Ya kan? Dia harus, ini harus jelas, ini harus dijaga. Ya kan? Jangan sembarangan. Mulut dari awal masuk, akhirnya dia nih, hati-hati, ya kan? Nah, anus itu penting karena apa? Menjadi jalan keluar feses dari tubuh seperti yang bilang tadi, ya. Organ itu juga terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir daripada usus besar. Saluran ini memiliki selaput lendir, ya. Untuk apa? Lapisan tipis jaringan lembab dan dia berisi sel-sel kelenjar, membuat lendir atau cairan yang kental dan licin. Supaya apa? Supaya dapat membantu feses bergerak dan mudah keluar dari tubuh. Makanya supaya BAB-nya lancar, makanlah makanan yang banyak berserat, minum air putih, ya kan? Gitu. Nah, sekarang Ibu bikin lagi, kita lanjutkan lagi ya. Nah, Ibu bikin lagi dalam bentuk kostum. Nih kostum Ibu hari ini kostumnya orang yang lagi di dapur loh, masak loh. Saya pakai celemek katanya ini, katanya Ibu celemek. Tadi Ibu bikin ini supaya membuat anak-anak lebih beda lagi. Mungkin dengan begini bisa terinspirasi, belajarnya lebih semangat, ya kan? Nah, sistem pencernaan terusnya walaupun hanya gambar dan ini, tapi ini semua dibuat supaya anak-anak lebih segar dan lebih semangat belajarnya. Sambil saya munculkan kuis dan selalu lihat tampilan gambar di celemek Ibu. Baik, Ibu sudah siapkan kuis. Kuisnya ada 10 sih. Ya kan, kita lihat dulu, nanti saya iniin. Yang mau menjawab kuis nanti dapat hadiah, aplaus dan nilai. Nanti ditambahkan nilai 50. Oh, si Oji dapat mau dia jawab kuis. Oh, nomor sekian, sekian nilainya, gitu ya. Baik. Kuis ada 10. Yang pertama mau maju ke depan kuis. Ayo tanpa Ibu sebut namanya. Yang bersedia langsung berdiri atau angkat tangan. Maju. Siapa namanya? Lupa Ibu.
Sebenarnya saya tahu namanya Palen supaya si Palen bersuara. Palen Bu, gitu. Namanya siapa? Paling di Palen. Baik. Kelas berapa? kelas 8. Oh iya, masih muda ya. Nomor berapa? Bagus dia. 7. Coba buka apa soalnya? Dari dulu kuat kencang. Bagaimana urutan perjalanan makanan melalui saluran pencernaan manusia mulai dari mulut hingga anus? Iya, udah saya jelaskan, udah ada videonya, ada lagi di sini gambarnya Rosi. Ayo coba jawab. Apa jawabannya? Kamu jangan ke sana, ke sini. Nah, yo. Oh, lihat lagi dan lagi soalnya lupa dia. Dari mulai mulut hingga ke kerongkongan, ke lambung, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, habis itu ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Oke, bagus. Berikan aplaus sama. Kalian lihat jawaban saya, jawabannya yang di sini rupanya yang dicelepek saya. Berarti yang dicelepek ibu guru berguna juga dong. Ya. Tapi si Palen ini juga ya, kreatif juga dia langsung dia. Kok langsung dia ada dicelepek ibu dia ya. Ini gitu. Bagus. 5. Baca. Ayo kencang biar teman jadi Fungsi usus besar dalam sistem pencernaan manusia adalah usus besar. Fungsi usus besar apa? menyerap air dalam bentuk proses. Oh, pilihan ganda. Sorry. Ayo baca. Pilihan ganda. A. Menyerap air dalam bentuk fetos. B. Mencerna karbohidrat. C. Menerima protein. D. Menyimpan empado. Baru jawabannya. A. Apa itu A? Menyerap air dalam bentuk proses. Bagus, benar jawabannya. Berikan aplaus. Oke, quiz ketiga. Ayo, quiz ketiga. Ayo. Ayo quiz ketiga siapa? Yo. Sini cepat. Ya udah Merlo katanya udah cuma tangan. Nanti habis ini nanti siap-siap nanti yang perempuan barisan ini. Oke, Merlo nomor berapa? 1. Baca. Bagian sistem pencernaan manusia yang bertanggung jawab untuk menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil adalah A. Mulut, B. Lambung, C. Usus halus, D. Usus besar. Apa jawabannya? Mulut. Benar tidak mulut ya? Ayo. Benar, Bu. Benar nggak? Nah, coba ulang jawab soalnya. Coba ulang. Ini 4 lah. Nah, coba. Bagian sistem pencernaan manusia yang bertanggung jawab untuk menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil adalah A. Mulut, B. Lambung, C. Usus halus, D. Usus besar. Partikel yang lebih kecil lagi loh. Nah, tadi di mulut, tadi di kunyah kan? Lambung. Nah, bagus. Berikan aplaus sama mereka. Oke. Dari sini. Ayo, dari belakang sini. 2 orang, sini. Ayo, Seni sama siapa? Sena sama si Seni. Nah, si Marsia. Yuk, nomor berapa? 4. Oke. Organ yang bertanggung jawab untuk menyimpan empedu adalah A. Hati, B. Pankreas, C. Usus halus, D. Usus besar. Hati ya. Nomor berapa kamu? 4 ya? Nomor 4. Si hati. Coba baca lagi soalnya sekali lagi. Organ yang bertanggung jawab untuk menyimpan empedu adalah A. Hati, B. Pankreas, C. Usus halus, D. Usus besar. Hati. Apa jawabannya? Hati. Bagus. Berikan aplaus sama. Bagus. Oke, sini. Nah, sini berdua. Ya, cepat. Sini. Karena nggak mau tunjuk tangan berarti ibu yang tunjuk, ya kan? Sini. Yang mana? Oke, buka 3. Proses penyerapan nutrisi terutama terjadi di bagian bentuk dalam sistem pencernaan
lambung, C usus halus, D usus besar. Oke, bagus. Apalah menurut kamu sayang? Usus halus. Usus halus. Iya, betul. Berikan aplaus. Awak. Oke, dulu awak sini. Oke. Nomor berapa? Tinggal beberapa lagi. Ya. Enzim yang berlangsung jawab untuk mencerna protein dalam sistem pencernaan manusia adalah A. lipase, B. apiase, C. pepsin, D. ripsin. Pepsin itu yang C-nya. Ya, bukan popsi. Bukan popcorn ya. Pepsin. Menurutmu apa saya? Betul ada jawaban dari jalan ibu. Apa itu C? Pepsin. Go. Berikan tinggal 3 lagi. Ada yang mau kah? Ada yang mau nilai kah? Sini Satrio. Satrio maju. Nanti siap-siap. Rizky dari sini. Baru satu lagi nanti. Nah, dulu dari sini 2. Garis. Yuk, nomor berapa? Satrio. Yang mana ini yang bisa? 10 kata si Satrio Bajaitan. Ayo buka satu nomor 10. Apa soalnya? Apa perbedaan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Oke, ayo. Menurut kamu apa? Lihat di coba ibu, siapa tahu ada contekan, ya kan? Nah, kalau nggak ada pikir berarti apa ininya. Enggak, kayaknya nggak ada. Oke, pikir. Kamu, kok tadi nggak ada ya? Sampai ini. Oke, lanjut. Apa? Nomor 10. Perbedaan antara pencernaan mekanis. Mekanis sama kimiawi. Tadi di awal tadi udah dijelaskan kan? Iya. Nah, yang satunya si mekanik ngapain, yang si kimiawi ngapain? Ada yang ngunyah tadi, ada yang supaya bisa diserap. Mekanis makanan Coba apa yang dikunyah. Yang dikunyah makanan, oke ya. Kalau yang kimiawi dari zat cair. Ada enzimnya gitu. Iya. Bagus, berikan aplaus sama. Oke ya. Kalau mekanik tadi apa? Ya kan? Memecah, ya kan? Dari gede sampai kecil kan dikunyah. Kalau kimiawi tadi apa? Dia melibatkan reaksi kimia dan enzim. Oke, 2 lagi. Sini berdua tadi pas 2 lagi. Tinggal pilih yang salah satu yang mana. Ayo. Sini. Nomor 9. Ya, buka baca. Jelaskan Sini. peran hati dalam sistem pencernaan manusia. Sini. Dan hati. Kita bisa dengar ibu. Tujuannya lambung apa? Ada? Tidak ada berarti pikir. Hati itu tadi itu apa? Memproduksi apa? Memproduksi Dan menyimpan. dan menyimpan Iya, yang kedua untuk membuat pencernaan ke usus besar gitu. Oke, bagus. Nggak apa-apa lah, ya kan? Berikan aplaus sama. Iya, mengubah nutrisi menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh yang dapat diserap. Oke. Nomor berapa? Nomor berapa ya?
6 Bu. Apa namanya atau soalnya Ganes? Jelaskan secara singkat proses pencernaan makanan di mulut manusia. Oke, di mulutnya, bagian mulut, ayo. Pertama, makanannya dimasukkan ke mulut, dikunyah dan dirobek sampai menjadi bagian yang kecil, lalu ditelan ke kerongkongan menuju lambung. Ya, nomor 6 ya? Ya Bu. Oke. Berikan aplaus sama pencernaan makanan di mulut itu dimulai dengan pengunyahan makanan sampai lumat segala macam, baru nanti bisa dilanjutkan ke kerongkongan dan seterusnya ya. Oke, demikian quiz Ibu sudah selesai. Nanti terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut berkuis. Oke, selanjutnya pencernaan pada manusia mulai dari mulut lalu kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Ya, nah, kiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah segar, maka sekarang saatnya anak-anak berdiskusi. Ibu sudah siapkan lembar kerja untuk didiskusikan. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan. Setelah itu kita ambil presentasinya. Jelas? Oke, Ibu bagi lembar kerja peserta didiknya untuk dipelajari, diskusikan ya. mengerjakan lembaga kerja siswa. Hasilnya adalah
pengembangan matematika di sekolah. 2. Pertandingan sepak bola di sore hari. 3. Berjalan kaki sejauh 5 km untuk pulang ke rumah. Tulislah di buku catatanmu dan berikan analisis atas pilihan makanan yang kalian buat. Jadi hasil yang didapatkan untuk mengikuti makanan untuk mengikuti les tambahan matematika di sekolah adalah seperti biji-bijian, kacang-kacangan, jeruk, blueberry, alpukat, apel, telur, brokoli, dan salmon. Untuk pertandingan sepak bola di sore hari, kentang dan dada ayam. Dan untuk berlari sejauh kilometer, air putih, kopi, pisang, buah, dada ayam, kentang. Ya. Demikian hasil presentasi saya. Diskusi kami, terima kasih. Berikan aplaus. Oke. Jadi lembar kerjanya tadi bagaimana proses aporsi makanan tadi di saat saya melakukan aktivitas misalnya olahraga, lari pada saat les matematika, kemudian pada saat kalian beraktivitas biasa itu sebenarnya ya. Oke. Anak-anak, materi kali ini sudah selesai dan anak-anak ibu harapkan sudah paham apa yang kita pelajari tadi. Nanti kita lanjutkan lagi materi-materi berikutnya di pertemuan yang akan datang tentang lanjutan daripada sistem pencernaan ini, yaitu kita masuk kepada makanan, ya kan? Makanan dan minuman, ya kan? Seperti lemak, karbohidrat, protein dan segala macamnya ya. Nanti itu kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Demikian untuk hari ini. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang bertanya tentang sistem pencernaan tadi, alat-alat pencernaan misalnya? Ada yang bertanya? Sudah paham? Oke. Sekali lagi sebelum kita tutup, alat-alat pencernaan tadi mulai dari mana? Coba. Bagus, semuanya berarti sudah paham. Terima kasih ya. Untuk penilaian berikutnya nanti akan kita lakukan asesmen dan ulangan harian di pertemuan yang akan datang setelah selesai pertemuan yang berikutnya ya. Terima kasih untuk anak semuanya. Materi dan pembelajaran hari ini kita sudahi. Kita mulai dan kita akhiri dengan doa. Untuk berdoa, Ibu panggilkan satu anak. Oji, silakan pimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga. Silakan untuk Oji. Terima kasih sudah berdoa. Baiklah, anak-anak. Untuk hari ini terima kasih. Silakan istirahat.